Halo gue Aris, video kali ini gue pengen ngebahas sebuah celana jeans lagi. Setelah beberapa waktu ke belakang kayaknya gue lebih sering ngebahas soal tips, tutorial, outerwear gitu ya beberapa kali. Kali ini celana jeans lagi yang akan gue review, dan ini adalah sebuah celana jeans dari sebuah brand bernama Blue Rich Co. Buat kalian yang mungkin baru pertama kali dengar nama brand Blue Rich Co ini, kalian gak sendiri karena beberapa waktu lalu sebenarnya gue juga belum begitu lama tahu si Blue Rich Co ini. Artikel yang gue pegang sekarang namanya The New Iron, 15 ounces. Blue Rich Co ini adalah sebuah brand yang berasal dari kota Bogor, dan sebenarnya setahu gue establishednya itu juga belum begitu lama. Tapi kenapa gue bisa tertarik terhadap si celana jeans dari Blue Rich Co ini? Saran gue kalian nonton videonya sampai habis deh. Pertama-tama gue mau bahas singkat soal packaging dari si jeans ini. Pertama-tama datang, jeans ini itu datang dengan kotak seperti ini, kardus yang ada tulisan Blue Rich dan logonya. Ini logonya kayak gunung atau perbukitan kayak gitu. Dan kayak kotak pizza sih ya sebenarnya, ukurannya kurang lebih. Dan sebenarnya ya, mengingat harga yang ditawarkan si celana jeans ini yang relatif terjangkau, nanti akan gue bahas lebih lanjut di video ini. Menurut gue pemberian kotak seperti ini kasih kesan yang premium banget sih. Gue suka banget, ditambah memang secara utilitas juga. Kan ini jeansnya dikirim dengan menggunakan kotak seperti ini juga gue merasa lebih safety sih, karena kan jadi menghindari kalau ada cipratan air atau gimana, dan nggak gampang ketekuk-tekuk gitu kan. Ini kan pakaian ya, jadi mungkin banget kalau cuma plastik doang itu bisa ketekuk-tekuk. Kotak ini cukup memberikan kesan yang kokoh, premium, dan ya lebih safety sih menurut gue. Gue suka banget dengan kotaknya seperti ini. Kemudian kalau di luarnya itu ada kotak seperti itu, bagian dalamnya kalian bisa melihat ada flasher seperti ini. The New Iron, ini ya seperti nama artikelnya, ada speknya juga. Desainnya menurut gue lumayan agak vintageous ya kesannya. Kemudian kalian juga akan mendapatkan tag seperti ini yang relatif tebel banget. Kalau kalian nontonin beberapa video review gue juga sempat memuji beberapa brand yang menggunakan tag-tag yang tebel, karena kasih kesan yang lumayan premium. Ini warnanya juga kayak putih kayak gini dengan desain seperti ini, kasih kesan yang premium banget. Gue suka sih, ini belakangnya juga polos seperti ini. Gue suka sih dengan tag, dan sebenarnya secara overall packaging gue suka banget. Mengingat harganya yang relatif terjangkau, pemberian kotak kayak tadi, tag yang sangat premium kayak gini, terus flasher yang menurut gue well designed ya, kesan vintageous-nya berasa. Menurut gue udah oke banget sih dalam hal packaging, gue suka banget. Speknya akan gue tulis pada bagian sini seperti biasa. Pembahasan yang pertama dari segi material yang digunakan. Celana jeans ini menggunakan material selvedge denim dengan berat 15 ounces, right hand twill, sun for rise. Selvedge line-nya ini warnanya merah seperti ini, bold gitu ya warna selvedge line-nya. Warnanya deep indigo, dan seperti yang bisa kalian lihat, mungkin di kamera juga ntar kelihatan ya. Walaupun warnanya deep indigo, kalian bisa melihat di sini tuh warnanya agak cenderung agak ke putih-putih sedikit ya, karena memang permukaan dari fabric denimnya itu cenderung tidak rata atau sloppy, yang sampai menyebabkan warna permukaannya itu deep indigonya jadi nggak begitu rata gitu loh, karena kan memang permukaannya nggak rata. Ada yang bagian memang lebih pekat warnanya deep indigonya, ada yang lebih keputihan seperti ini, lebih muda lah sebenarnya. Hal lain yang gue suka banget dari fabric denimnya adalah ini tuh fabricnya cenderung sangat tidak kaku, jadi bener-bener lemes aja, dan justru gue malah suka banget sih dengan kelemesan yang dimiliki oleh fabric denimnya. Enak gitu dipakainya, nggak sakit di kaki. Sejujurnya ya, fabric denim ini menurut gue menarik banget. Gue suka dengan fabric denimnya. Cuman kalau gue jujur, sebenarnya beberapa kali gue lihat di ranah brand lokal, fabric denim ini entah sama atau mirip doang, itu ditawarkan juga di brand lain. Oleh sebab itu, menurut gue highlight utama dari si jeans ini, kalau buat gue pribadi, bukan dari fabricnya doang. Fabricnya ya bagus, tetap gue suka. Cuman ada hal lain yang bikin gue tertarik banget terhadap jeans ini di luar fabricnya itu sendiri. Selanjutnya gue bahas soal material dari hardware yang digunakan. Material hardware yang digunakan bisa dilihat di sini menggunakan YKK set untuk rivet dan buttonnya. Di sini menggunakan button fly dengan button paling atas yang sedikit lebih besar, bawahnya lebih kecil, dan uniknya di sini kan paling atas ada satu nih buttonnya. Biasanya di bawahnya itu ada 4 kurang lebih. Jadi in total ada 5 button. Sementara ini di bawahnya cuma 3. Jadi keseluruhan ada 4 sama yang paling atas. Sejujurnya menurut gue secara teori lebih banyak button kan harusnya lebih aman, lebih safety gitu ya. Jadi nggak gampang kebuka. Cuman gue malah suka dengan 3 button untuk bagian bawahnya seperti ini, karena pertama ini YKK yang dipakai, jadi harusnya udah terkenal kuatnya, udah reliable. Kemudian karena cuma 3 kayak gini, justru gue mikirnya pakai pasang dan lepasinnya itu jadi gampang aja gitu dipakainya.
dan nggak usah khawatir bakal jebol karena ini udah pakai YKK gitu. Jadi somehow meskipun secara teori lebih bagus lebih banyak kancing, tapi pemilihan kancing yang sedikit lebih didikitin ini gue malah suka. Selanjutnya untuk bagian rivetnya juga di sini menggunakan rivet polos yang warnanya juga senada dengan warna buttonnya. Warnanya itu jadi kayak hitam kayak gini ya, terus agak matte warnanya. Oh iya, tadi buttonnya juga double prong button. Kemudian hal lain yang mau gue bahas dari segi leather patch. Sebenarnya ini yang mau gue bahas dari tadi. Leather patch-nya itu gue cukup suka banget sih dengan dimensinya. Leather patch-nya seperti ini dengan desain yang gue suka, dan desain ini kurang lebih sama dengan tag yang tadi gue juga suka di awal. Yang bikin gue suka adalah dengan lebar yang dimiliki dari si leather patch-nya. Jadi dia cenderung nggak begitu lebar dibandingkan dengan kebanyakan brand lokal yang beredar. Ini cenderung lebih kecil untuk segi kelebarannya. Hal ini bikin kayak memberikan kesan yang lebih minimalis aja gitu gue liatnya. Jadi agak beda daripada kebanyakan brand lain. Tapi hal yang mau gue kritik adalah di sini kan sebenarnya didesain supaya dijahitnya itu sekelilingnya, supaya ikat pinggangnya itu jadi nggak bisa masuk ke bagian belakangnya. Hanya saja pemilihan leather patch-nya itu menurut gue agak ketebalan sedikit. Ini kayaknya kurang lebih 3 mm ketebalannya. Kalau misalkan jeansnya agak kaku, terus ini juga patch-nya tebel kayak gini dan tidak bisa dimasukin ikat pinggang belakangnya. Terus kebetulan orangnya itu menggunakan ikat pinggang yang vektan yang tebel banget juga, terus masih kaku banget juga. Takutnya jadi terlalu numpuk banget gitu loh di sini. Cuman itu minor sih ya. Untuk sementara di jeans ini sih sebenarnya not a big deal karena memang fabriknya yang cenderung nggak begitu kaku juga. Terus juga iya ini masih tolerable, cuman kayaknya akan jauh lebih baik kalau misalkan dibuat jauh lebih tipis untuk leather patch-nya. Desainnya sih udah keren banget. Selanjutnya untuk bagian arc weight. Arc weight dari jeans ini seperti ini, bisa dilihat nih ya. Jadi ini sih kalau yang gue tangkap, bentuk arc weight-nya itu seperti namanya sih. Namanya kan Blue Ridge. Ridge itu sepengetahuan gue kayak semacam perbukitan, pegunungan, dan lain sebagainya. Agak mirip dengan tema yang diangkat oleh beberapa brand lain, brand lokal. Ini kayak gini, tapi gue cukup suka dengan arc weight-nya. Menurut gue arc weight yang bagus adalah arc weight yang cukup memberikan identitas, ada di kantong belakang kalian, tapi nggak yang terlalu sampai highlight banget gitu loh. Jadi nggak terlalu yang wah banget gitu ya, jadi bikin rame banget gitu. Menurut gue ini cukup menfulfill apa yang gue harapkan dari sebuah arc weight dari celana jeans. Paket lining bar di jeans ini juga gue cukup suka banget. Warnanya ini cotton twill, dan warnanya itu cenderung agak jarang gue temuin sih. Di sini warnanya agak butek kayak gini ya. Jadi warnanya antara broken white dan olive. Jadi dia warnanya agak-agak putih kehijauan tua seperti ini, agak warna hijau lumut. Dan ini juga nggak ada desain apa-apa sih, jadi polos aja. Tapi menurut gue untuk material paket lining ini cenderung lembut sih. Jadi enak gitu dipakainya untuk bagian sini ya, bagian paha kita ya. Detail lain yang mau gue sampaikan adalah di sini menggunakan single felt inseam, kemudian ada chain stitch hem juga. Selvedge line yang tadi gue bilang warnanya merah dan bold banget merahnya. Untuk bagian coin bucket di sini sebenarnya ada bagian yang menurut gue lebih keren kalau misalkan dibuat polos aja atau nggak peekaboo selvedge aja, karena di sini menggunakan exposed selvedge seperti ini pada coin bucketnya. Ada tag bagian dalamnya seperti ini. Biasanya brand-brand lokal ya kebanyakan bikin label-label kayak gini tuh persis dibalik dari si leather patch-nya, biar pada bagian luar sini tuh nggak kelihatan jahitan tambahan lagi gitu loh, meskipun dari bagian luar. Cuman kalau buat gue sih nggak begitu penting, dan menurut gue oke-oke aja. Ini bagian label bagian dalamnya juga mirip dengan leather patch dan tag yang tadi di awal. Ini juga menggunakan dual tone stitching untuk jahitan keseluruhan pada jeansnya. Kemudian di sini juga bisa dilihat untuk bagian belt loop bagian sini tuh udah di bar tag ke bagian yoke. Menurut gue overall ini kelihatan oke banget sih, decent banget di harganya segini, dan kayaknya sebenarnya hal yang menarik menurut gue ada di bagian size and fitting yang akan gue bahas di sesi selanjutnya. Jeans ini size-nya 32 dan ini Sunforest, dan jadi gue bener-bener ambil true to size aja, dan ini adalah fit pic-nya sambil gue kasih lihat. Hal yang mau gue sorot dari fit dari celana jeans ini, sebenarnya ditulis di speknya namanya adalah slim straight cut. Sejujurnya yang gue rasakan ini lebih ke regular straight. Sebenarnya ya bebas-bebas aja Blue Ridge mau namain itu slim straight atau straight cut. Cuman kalau misalkan kalian mengharapkan ini jeansnya seperti slim straight kebanyakan yang beredar di brand lokal, yang pasaran yang ada di brand lokal, menurut gue ini lebih loose. Karena menurut gue pribadi ini lebih ke regular straight. Yang sebenarnya menurut gue, straight cut yang diberikan si Blue Ridge Co ini justru menarik banget buat gue pribadi. Kenapa? Karena sejauh ini di koleksi jeans gue sekarang, per sekarang, gue lagi belum punya nih jeans yang regular straight cut. Jadi kayaknya ini pas banget justru buat gue, karena gue lagi pengen punya yang regular straight cut. Selain itu, sebenarnya ini menjadi salah satu hal yang menarik lainnya. Kenapa? Karena kebanyakan di brand lokal, seperti yang gue bilang, slim straight yang ditawarkan itu cenderung yang lebih slim daripada ini. Kebanyakan mungkin nawarnya slim straight, atau slim tapered, slim fit, dan lain sebagainya. Menurut gue, Blue Ridge Co ini dengan straight cut-nya
bakal cocok banget buat kalian yang menurut gue satu, buat kalian yang memang postur tubuhnya itu cenderung jenjang, entah memang cenderung agak kurus atau memang kakinya relatif agak panjang. Untuk menyeimbangkan proporsi tubuhnya menurut gue cocok banget untuk pakai regular straight cut dari si Blue Rich Co ini. Atau memang buat kalian yang memang ya badannya biasa-biasa aja, mungkin terserah, cuman preferensinya memang cenderung pakai jeans yang straight cut, ini juga bisa banget jadi solusi. Harga dari jeans ini adalah Rp600.000. Menurut gue ini akan worth it banget buat kalian yang memang lagi nyari jeans yang memang cenderung agak straight dan loose ya cutnya. Ini pas banget, mengingat memang di brand lokal nggak begitu banyak opsi terhadap hal itu. Kecuali MTO, cuman MTO kan juga harus effort lagi ya untuk menentukan size. Ini langsung beli aja jadi, karena tergolong affordable, ringkas, terus fitnya juga menurut gue oke banget ya untuk straight cut-nya. Jadi menurut gue ini bisa banget jadi solusi. Hanya saja mungkin menurut gue hal yang perlu kalian perhatikan adalah jeans ini tuh datang dengan inseam 34 inci. Jadi menurut gue untuk ukuran orang Indonesia, kebanyakan sih 34 inci kalian butuh hem lagi sih. Dan sayangnya untuk Blue Rich Co ini sementara saat video ini dibuat belum menerima hemming service. Mau nggak mau jadi kalau kalian beli jeans ini kalian harus spare biaya tambahan untuk cari hemming service di luar lagi untuk menyocokin panjang dari celana jeansnya. Tapi buat kalian yang mungkin tinggi atau lain sebagainya, nggak mau hem lagi ya terserah juga. Bisa-bisa aja. Kalian bisa cek untuk Instagramnya Blue Rich Co, akan gue tulis pada bagian sini. Buat kalian yang minat untuk tanya-tanya langsung, kalian bisa cek ke Instagramnya Blue Rich Co. Oke, gue rasa itu aja sih soal video review dari celana jeans ini. Sebenarnya di penutup ini gue mau kasih sedikit input juga buat Blue Rich Co. Ada beberapa hal yang mau gue sampaikan. Sebenarnya Blue Rich Co ini menurut gue secara konsep dan tema yang dibawa, diangkat, menurut gue udah cukup menarik banget. Potensinya menurut gue cukup promising banget untuk kedepannya. Hanya saja per sekarang sangat disayangkan artikel yang ditawarkan tuh baru sedikit banget. Celana jeansnya cuma ini, The New Iron ini. Dan untuk artikel atasannya itu cuma ada 2 varian, kalau nggak salah. Jadi in total 3, celananya 1, atasannya 2. Jadi per sekarang salah satu kerugian atau drawback yang dimiliki Blue Rich Co adalah variannya yang masih terbatas banget. Selain itu untuk yang tadi gue lihat ya, untuk bagian interior dari celana jeansnya, itu dia masih belum menggunakan hidden rivet. Menurut gue hidden rivet adalah salah satu hal yang esensial sih, harusnya ada sih. Apalagi kalau misalkan harus bersaing di brand lokal yang sekarang udah keren-keren banget juga. Mungkin bisa diatasi dengan cara, ya mau nggak mau, kalau misalkan tetap mau dijual di harga segini, inseam kali ya. Inseamnya itu mungkin bisa dibuat 33 inci atau 32 inci yang pada akhirnya menghemat cost, terus bisa dipasangin rivet tuh untuk bagian back pocket bagian dalamnya. Karena yang tadi gue bilang, menurut gue itu cukup esensial. Daripada menggunakan hidden seam yang lebih panjang, yang pada akhirnya kebanyakan orang bakal nge-hemming juga, lebih baik dipasangin hidden rivet aja, karena menurut gue itu lebih penting, menurut gue. Jadi mungkin itu hal-hal yang gue kritik dari Blue Rich Co. Cuman hal lain yang menurut gue jadi poin plus banget, memang dari segi cuttingannya. Yang mungkin nggak tahu ya, sengaja atau nggak sengaja, Blue Rich Co ini bikin slim straight cut itu seperti regular straight yang kebetulan bagus dan gue suka. Meskipun daily gue bakal lebih menggunakan jeans yang lebih slim, cuman karena memang yang tadi gue bilang, gue lagi belum punya celana jeans yang relatif agak loose, dan kebetulan Blue Rich Co ini relatif loose dan gue suka dengan cuttingannya, jadi gue sih suka, sangat decent banget sih ini celana jeansnya, apalagi mengingat harganya Rp600.000 yang relatif affordable. Bahkan beberapa waktu lalu gue sempat lihat celana ini tuh di diskon gitu ya, gue lupa sih besaran diskonnya berapa, cuman menurut gue Rp600.000 aja udah affordable. Kalau kalian dapat celana jeans ini dengan harga diskon, yang berarti di bawah Rp600.000 ya, gue nggak tahu berapanya, itu nggak pakai mikir sih, menurut gue ini udah worth to buy banget, dan worth to try banget, apalagi buat kalian yang tadi gue bilang di isi video tadi. Gue rasa itu sih ya, apa yang bisa gue sampaikan mengenai celana jeans ini. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, komentar, ide, dan pendapat kalian soal si Blue Rich Co ini, kalian silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue @shumarlin. Thank you banget udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang lain.